Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Menarik karena pertandingan Indonesia melawan Australia atau Australia lawan Indonesia tinggal menunggu beberapa jam lagi. Indonesia akan menghadapi Australia dengan semangat baru, dengan baju baru juga, dengan pelatih baru, dengan otak baru. Yang jadi pertanyaan di laga melawan Australia ini, apakah timnas Indonesia akan mengubah gaya bermain dari yang sudah dipertahankan selama ini di era Sintayong, atau Patrick Kluivert memilih cara aman dengan tetap mengadopsi gaya main pendahulunya? Kita harus mengetahui bahwa Patrick Kluivert memiliki basic atau filosofi sepak bola Belanda. Begitu juga asistennya. Apalagi kita juga punya penasihat teknik, seorang Belanda, seorang penemu dari total football, anak dari Jordi Cruyff. Nah, apakah kita akan berubah total di pertandingan nanti? Di konferensi pers atau di rilis media, Patrick Kluivert bilang bahwa dia tidak mungkin mengubah banyak hal di timnas Indonesia untuk saat ini. Namun dia juga menegaskan bahwa dia tidak mungkin bermain bertahan melawan Australia. Nah, apa perubahan itu? Udah di konferensi pers sebelum pertandingan, Patrick Kluivert tidak menyebutkan apa perubahan itu. Dan dia hanya melihat bagaimana pemainnya cukup baik. Dari kesan pertama dia melihat pemain latihan langsung latihan taktik ya, karena cuma beberapa hari saja, dia cukup puas. Nah, apakah akan berubah? Ya, sering saya bilang di video sebelumnya bahwa timnas Indonesia tidak bisa ambil risiko banyak dengan pemain yang ada, dengan keterbatasan latihan dan pertemuan dengan pelatih. Tentu timnas Indonesia akan mengadopsi pola permainan yang sebelumnya. Namun kita tahu bahwa Australia bukan lawan yang mudah dan adopsi permainan sebelumnya itu baik. Namun yang paling krusial untuk dilakukan oleh pemain timnas Indonesia di laga nanti yaitu finishing yang lebih baik. Nah, inilah yang tidak dimiliki atau tidak terjadi di era Sintayong. Kita memiliki compact defense, pertahanan kuat dengan 5 back di belakang, sehingga membuat Australia tidak bisa bergerak sedikit pun. Tapi saat kita menyerang balik, kita tidak klinis atau tidak bagus finishingnya. Inilah secerca harapan yang kita lihat di skuad timnas sekarang. Karena ada 4 pemain baru ya. 4 pemain baru. Walaupun yang main mungkin cuma 3 ya, karena Emil Adoero mungkin tidak jadi starter. 4 pemain baru ini bisa jadi perubah atau mengubah permainan timnas Indonesia. Belum lagi kita melihat Eliano Reinders yang diharapkan lebih banyak main lagi ya. Tidak seperti di era Sintayong, bahkan tidak masuk daftar susunan pemain. Itu tentu kurang bagus dan tidak elok. Nah, kembali ke pola permainan. Menurut saya tidak masalah bertahan dulu lalu melakukan serangan balik. Seperti saat melawan Arab, itu bagus sekali. Sekarang saya yakin bahwa Australia akan full menyerang. Disinilah timnas Indonesia harus memanfaatkan kecepatan para pemainnya. Misalkan ya, saya berharap Dean James langsung starter ya. Dan juga oleh Romeni, kita melihat, menunggu bagaimana debut striker Oxford United ini di formasi kemungkinan masih 3-4-2-1. Karena kalau 4-2-3-1 ini merubah, butuh waktu
tidak, menurut saya untuk laga krusial ini masih butuh waktu. Paling mungkin Juni ya kalau mau berubah. Dan Patrick Kluivert pun tahu itu. Maka itu dia mungkin akan mengubah atau akan lebih menekankan kepada finishing pemain. Karena peranan kompak sudah bagus dan itu akan diperlihatkan lagi dengan Maarten Paes di belakang gawang. Ditambah Matthew Gers, ada Kevin Dix, Calvin Verdong, J.I. Jess, Rizky Ridho. Bakal komplit. Jadi strategi untuk menghadapi Australia yaitu pertahanan kompak dan serangan balik cepat yang diakhiri oleh finishing yang bagus. Demikian teman-teman ulasan saya, semoga menjadi informasi berguna sebelum menonton pertandingannya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.